kok kita pramusim nggak serius apa segala macam. Tapi ketika Thomas Doll ngomong, Thomas Doll membuka pikiran gue bahwa seharusnya pramusim seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kenapa? Karena alasannya gini-gini. Bang Ki, musim lalu Persija tidak sesuai dengan target yang apa ya diusung manajemen. Ya. Nah musim ini sebagai ketua Jackmania, lu melihatnya juga bagaimana persiapan tim buat jelang Liga 1 nanti? Ya kalau dibilang persiapan, kita nggak tahu persiapannya seperti apa ya, karena ya Persija hanya memperbaiki apa yang Persija memperbaiki kesalahan yang dilakukan musim lalu, di awal musim lalu gitu. Ketika kita awal musim lalu kita habis juara Piala Menpora, lalu kita terlena terhadap itu, dan sekarang Persija memperbaiki itu. Ya ini memang sesuatu yang bagus, sesuatu yang patut diapresiasi. Tapi kan kita juga tidak tahu apakah memang hal ini menjadi hal yang tepat, karena kita belum bisa membuktikan juga. Nanti mungkin baru bisa kita buktikan apa yang dilakukan di awal musim ini adalah hal yang tepat itu ketika nanti Liga sudah berjalan mungkin 3-5 pertandingan gitu sih. Oke. Sekarang ada Piala Presiden ya, Persija menurunkan pemain-pemain muda yang bisa dibilang belum berpengalaman. Ini berbeda dengan melawan arus berada dengan kehadiran Thomas Doll. Lu melihatnya seperti apa, Bang? Ya gue juga awalnya mempertanyakan ya, dan gue juga awalnya protes gitu bahwa kok kita pramusim nggak serius apa segala macam. Tapi ketika Thomas Doll ngomong, Thomas Doll membuka pikiran gue bahwa seharusnya pramusim seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kenapa? Karena alasannya gini-gini. Gue sih kalau berbeda pendapat dengan orang tidak masalah, apalagi dan gue bisa terima pendapat orang jika memang mereka menyampaikannya dengan data yang objektif lah gitu loh. Jadi memang betul-betul datanya valid, penyampaiannya objektif, lalu meyakinkan lah apa yang disampaikan. Jadi gue melihat ini sebuah tidak ada masalah, dan memang pada akhirnya kita jadi tahu bahwa ketika Persija menurunkan pemain muda kita punya pengalaman melawan tim-tim senior. Artinya itu bagus untuk pemain muda kita, untuk mereka bisa belajar. Yang kedua, kita bisa jadi tahu kekuatan lawan kita yang melawan pemain muda kita tuh seperti apa. Jadi ketika nanti di liga kan harusnya udah tahu lah kelemahan kekurangan seperti apa, karena ketika melawan pemain yang muda aja seperti ini, bagaimana dengan pemain senior gitu. Jadi tidak ada salahnya, tidak ada buruknya menurut gua. Ya ini nice to have aja di pramusim kita mainin pemain muda. Ya semoga memang dijadikan ajang belajar bagi pemain muda sih. Gue sih harapan itu. Persija bisa dibilang menjadi tim yang selalu memberikan kejutan di sektor pelatih. Musim lalu mendatangkan Angelo Alessio yang merupakan asisten pelatih Chelsea, Juventus, dan timnas Italia. Dan sekarang Thomas Doll yang pernah megang Dortmund, Hannover, dan lebih banyak di Jerman. Lu melihat bisa nggak sih pelatih kelas dunia itu melatih di Indonesia sama Persija gitu? Ini berarti kan sebenarnya Persija kan ngambil supir ya. Iya. Persija ngambil supir, lalu mobilnya ini disiapkan sama manajemen sebenarnya. Ya balik lagi, setiap supir itu pasti punya requirement yang beda-beda, bahwa gue mau mobil yang gasnya tipis, ada gasnya berat, gue mau yang koplingnya begini, koplingnya segala macam, gue mau yang spionnya begini, spionnya begitu segala macam. Jadi percobaan untuk mengganti supir ya nggak ada masalah, tapi juga balik lagi bahwa supir ketika masuk ke sebuah kendaraan mobil itu, dia kan pasti punya program, dia pasti punya tahu caranya. Oke, untuk mengendalikan mobil ini biar bisa jadi yang paling cepat, dia harus apanya diperbaiki dulu segala macam. Karena kan nggak melulu harus semuanya langsung diperbaiki gitu loh. Karena satu, ketika semuanya diperbaiki, maka akan ada satu lagi yang paling besar adalah cost sebetulnya. Apakah kita siap untuk itu? Jadi menurut gua yang dilakukan Persija adalah dia mencoba memperbaiki segala sesuatunya dari person dulu, baru ke sistem gitu loh. Nah ini yang patut diapresiasi, bahwa person ini yang membawa sistem yang akan dijalankan oleh klub gitu. Nah ketika kita percaya sama si person yang membawa sistem ini, maka kita juga harus mendukung dan mengawasin prosesnya itu gitu sih. 4 pemain asing musim lalu lepas, 2 pemain asing Simic dan Rohichan sudah melekat di Jackmania. Tanggapannya gimana? Ya pada akhirnya sepak bola itu kan akan selalu ada pertemuan dan perpisahan ya. Sepak bola itu kan juga tidak ada yang abadi kecuali supporter. Jadi ya ini wajar bahwa Marco Simic meninggalkan pesan yang baik sangat. Rohichan apalagi.
Tapi ya ini sepak bola, ini olahraga, ada hitung-hitungannya, ada matematikanya juga, kita juga ada logikanya juga, karena saya yakin sepak bola sekarang adalah dunia profesional juga. Ketika kita memang mungkin terlalu banyak pakai hati, mungkin juga kita nggak akan bisa kemana-mana gitu. Tapi ketika kita pakai ketika kita pakai logika kita, maka ya semua akan bisa baik-baik saja gitu. Jadi ya kita menikmati romantika di sepak bola lah, bahwa ketika ada pemain yang melekat kita pergi, ya kita nikmati proses itu, bahwa kita doakan dia supaya dia mungkin bisa balik lagi, atau mungkin bisa bertambah karirnya segala macam. Jadi memang ini romantika yang ada di sepak bola, dan saya sih berharap memang teman-teman Jackmania juga tidak perlu larut ya, tapi kita nikmatin aja prosesnya, karena pemain itu akan timbul sendiri, akan kebentuk sendiri, dan akan ada pemain-pemain yang hal yang sama di pemain selanjutnya gitu sih. Dua pemain asing udah datangkan Persija, Kudela sama Kremitik, tanggapan sebagai ketua umum Jackmania seperti itu. Ya ini dua pemain yang punya CV bagus ya, jadi gue melihatnya sih ya, dan pemain ini gini, intinya poin paling penting adalah pemain ini adalah pemain pilihan pelatih Thomas Doll. Jadi gue berharap Thomas Doll betul-betul tahu apa yang dibutuhkan oleh tim, dan dia memilih pemain yang tepat untuk melengkapi kekurangan yang ada di tim. Ketika kekurangan itu sudah dilengkapi dan tidak ada masalah, ya berarti kan Thomas Doll tahu bagaimana cara menggunakan tim ini sebagai senjata yang mematikan gitu. Jadi nggak ada masalah sih. Oke. Tanggapan sedikit Bang, dua pemain ini di transfer market tuh harganya sangat mahal. Sementara Marco Simic berkoar-koar di media sosial tidak mendapatkan gaji dari Persija. Apakah benar Persija tidak punya uang kalau mendatangkan pemain? Sorry, gimana apa terakhir? Apakah Persija benar-benar tidak punya uang ketika Simic ketika mendatangkan pemain mahal seperti itu? Ya, kalau Persija tidak punya uang, pasti Persija nggak bisa ngedatengin pemain yang dikategorikan salah satu pemain yang mahal lah harganya di sepak bola Asia Tenggara ya, atau sepak bola Indonesia lah ya gitu loh. Jadi ya orang kan bebas aja mau ngomong apa, mau ngomong punya duit nggak punya duit terserah aja gitu. Tapi kan kita lihat faktanya aja, fakta di situasi lapangannya seperti apa. Ketika memang Persija bisa narik pemain bagus dengan harga murah, ya berarti kan negosiasi Persija bagus gitu loh. Kalau memang Persija nggak punya uang, tapi ya kita juga nggak bisa berburuk sangka bahwa Persija nggak punya uang. Tapi Persija kondisinya saat ini, faktanya, realitanya adalah dia mendatangkan pemain yang harganya mungkin nggak murah, dan ada 3 pemain juga lokal yang bagus didatangkan oleh Persija. Ada Hansamu, ada Hanif, ada Firzan Dika gitu, pemain-pemain yang terbaik di posisinya juga, dan itu kan nggak murah juga gitu. Jadi menurut saya ya Persija seharusnya memang sudah sustain secara finansial sih pasti. Sudah cukupkah dengan kehadiran pemain lokal baru di Persija saat ini? Kalau dari sisi saya belum cukup lah, kita masih butuh lokal lagi. Tapi kan balik lagi bahwa siapa lokal yang masih bisa diambil gitu loh, karena lokal kita ya, apalagi nanti ada TC timnas segala macam ya, kita kan masih banyak berharap pada pemain muda kita banyak yang dipanggil timnas, alhamdulillah dipanggil timnas. Tapi kan ini yang juga harus dipikirkan oleh Persija, bahwa ketika jadwal timnas tuh mengganggu jadwal klub, atau mungkin malah sebaliknya jadwal klub mengganggu jadwal timnas. Nah saya nggak tahu tuh mana yang mau dimenangin tuh. Jadi ya karena sistem sepak bola kita seperti ini, jadi ya udahlah kita lihat aja seperti apa. Tapi yang jelas kalau dibilang kurang pemain lokal, ya memang kurang, karena itu nanti sebagai backup aja nanti kalau pemain-pemain muda kita banyak dipanggil timnas. Bang, Thomas Doll dikontrak 3 musim, tapi target pertama hanya posisi 5 besar, target kedua 3 besar, dan tahun ketiga juara. Tanggapan Jackmania minta seperti apa? Ya kalau bicara tentang target itu kan kayak baru beberapa tahun belakangan ya. Kita Persija tuh udah ngomongin target dari awal musim ya. Biasanya kan kita selalu targetnya ya udah kita target musim kita juara. Tapi kan semenjak 2017 kalau nggak salah itu target Persija peringkat 5 sampai 7, 2018 peringkat 3 sampai 5 gitu. Nah, sekarang ketika masuk ke dalam 2022 dibilangnya target 5 besar, ya namanya target kan memang harus dicapai gitu. Target itu harus dicapai, tapi nembusnya di mana ya kita nggak tahu, tergantung bagaimana kerja keras dari Persija dan juga support dari Jackmania sih. Jadi nggak ada masalah sih. Tapi yang kita lihat adalah sebenarnya gini, bukan pencapaiannya, tapi proses mencapainya itu oke apa enggak gitu. Kita bisa aja juara, tapi kalau memang kita juara pas lagi yang kita lawan timnya cedera semua, kartu merah terus, apa segala yang kita nggak asik juga gitu. Jadi yang kita lihat bukan hasilnya juga, tapi proses yang dijalankan oleh Persija, apakah sudah sesuai apa belum sih itu. Oke, Bang. Sebagai Jackmania merasa bersyukur nggak Persija saat ini mempunyai banyak venue stadion yang ada di Jabodetabek,
sekaligus mematahkan kalau Persija itu 2013 sebagai tim musafir. Kita ada JIS, ada Patriot, ada Madia, ada Pakansari, ada mungkin dipakai Persija. Ya kalau dibilang happy mah happy ya, di sekitar Jakarta punya ada stadion gitu lah, karena ya dari 2008 juga ya, 2008 2007 gitu, maksudnya ketika setelah selesai Lebak Bulus sudah nggak boleh dipakai lagi gitu, ya kita emang sering main di luar kota sih gitu. Tapi ya ini kan juga jadi satu tantangan sendiri bahwa Persija juga harus bisa pintar memilih stadion karena kaitannya dengan sisi industrinya mereka gitu loh. Ketika pertandingan yang sepi atau mungkin kurang menarik atmosfer penonton, mungkin bisa dimain di stadion mana. Tapi ketika pertandingan yang big match, ya kita bisa stadion yang lebih besar lagi gitu. Dan sebagai warga Jakarta pasti sekarang, dan sebagai Jackmania juga ya jauh lebih happy sekarang, jauh lebih tenang sekarang banyak alternatif stadion sih. Tuh. Akhir dari gue bang, kabarnya Persija tidak jadi pakai JIS buat 3-1 musim ini. Yang abang tahu seperti apa? Ya sampai saat ini yang masih gue tahu adalah satu, JIS itu belum serah terima ya dari kontraktor ke pengelola ya. Yang kedua, gue menanti legalitas apa ya istilahnya, verifikasi dari LIB sih. Tapi kan gue nggak tahu sih apakah mungkin bisa diverifikasi ketika itu belum serah terima atau gimana, yang mengajukan siapa. Nah itu gue masih belum tahu. Tapi yang jelas cepat atau lambat Persija akan menggunakan JIS sebagai home base-nya gitu. Tapi kan balik lagi ketika memang ini sebuah kerugian besar lah kalau Persija tidak bisa menggunakan JIS. Pasti sebuah kerugian besar, tapi belum menggunakan JIS juga bukan tanpa alasan, pasti juga punya ada alasan gitu loh. Nah, ini kan yang kita nggak bisa tebak-tebak atau duga-duga, tapi yang jelas kecuali nanti mungkin JIS sudah serah terima ke pengelola dari kontraktor, ya itu mungkin kita bisa bicara hal lain sih. Jadi sebuah kerugian bagi Persija tidak menggunakan JIS, dan Persija juga bukan tanpa alasan tidak menggunakan JIS gitu loh untuk jadi home base-nya. Pasti kan ada hal-hal lain yang mungkin sifatnya administratif gitu loh. Sementara kan hubungan Persija dengan pengelola, dengan Pemda itu kan harus jelas bahwa ada B2B lah di sini gitu loh. Bukan hanya masalah nilai berapapun pasti akan dibayar lah sama Persija, nilai sewa gitu ya. Karena ya selama semuanya saling menguntungkan bagi Persija, menguntungkan bagi pengelola, menguntungkan bagi Jackmania gitu. Selama saling menguntungkan pasti akan dibayar lah gitu. Tapi ketika memang mungkin belum selesai administrasinya, belum selesai proses pembangunannya gitu, sementara Persija sudah ngedaftarin, itu kan jadi masalah lain gitu loh. Sementara kan pendaftaran itu kan ada batas waktunya gitu sih. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.